Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra. Kita selalu konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan riset atau kegiatan tridharma perguruan tinggi. Bedah riset artikel akan kita gencarkan terus, terutama dalam pembahasan riset-riset artikel tahun 2025 sebagai upaya memberikan alternatif literasi bagi mahasiswa Indonesia untuk dapat aktif mandiri dalam melaksanakan riset. Suatu riset artikel yang terbit di Journal of Radiation Research and Applied Science yang berjudul Weighted TX Power Lomax Distribution, Properties and Application in Chemotherapy and Economics. Oke. Sekali lagi kita lihat, kita jumpai bahwa model peluang itu muncul dengan berbagai bentuk, berbagai wajah, yang tujuannya satu adalah untuk terus mengupgrade berbagai isu-isu data yang terus berubah seiring perjalanan waktu. Suatu model peluang weighted TX power Lomax distribution dengan pembentukan model ini berdasar suatu teknik. Nah, suatu teknik kita temukan lagi dalam suatu riset artikel yang kita sebut sebagai suatu teknik yang sangat baik untuk menghasilkan model peluang yang dalam riset artikel ini disebut tekniknya itu dengan istilah apa dia istilahnya? Nah, ini ada satu istilah yang disebut dengan weighted TX family of distribution. Nah, teknik ini untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru dengan fungsi densitasnya seperti persamaan dua, yaitu Fx sama dengan Gx kecil dibagi eksponen Gx besar dikali 2 kurang Gx besar. Sedangkan kumulatifnya yang baru ini adalah seperti persamaan 1 kurang Gx besar dibagi dengan eksponen Gx besar. Gx besar adalah cumulative baseline function. Gx kecil adalah density baseline function. Nah, dalam riset artikel ini Gx kecil dan Gx besarnya adalah diganti dengan fungsi densitas peluang power Lomax. Nah, ada fungsi densitas power Lomax di mana Gx kecilnya itu adalah seperti persamaan 4 nih Gx kecilnya. Gx besarnya persamaan 3. Di mana persamaan 4 ini disebut fungsi densitas power Lomax distribution terdiri dari 3 parameter. Nah, sehingga untuk Gx kecil seperti persamaan 4, Gx besar seperti persamaan 3, kita masukkan ke dalam persamaan 2 akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang yang disebut dengan weighted TX power Lomax distribution seperti persamaan 6. Nah, ini dia. Sedangkan persamaan 5 itu berasal dari persamaan 3 dimasukkan ke dalam persamaan 1. Nah, ini persamaan 3. Jika persamaan 3 dimasukkan ke dalam persamaan 1, maka hasilnya adalah seperti persamaan 5. Nah, persamaan 6 ini yang disebut dengan fungsi densitas weighted TX. Nah, weighted TX yang disebut sebagai fungsi densitas peluang weighted TX power Lomax distribution. Oke, jadi jelas semua prosesnya, metode yang digunakan, sehingga fungsi-fungsi yang dihasilkan. Dalam riset artikel ini diberikan data seperti biasa, ada 4 set data. Kita akan gunakan set 1 saja. Set 1 data ini yaitu data vinyl chloride data. Oke, seperti data yang Anda lihat di riset artikel nih, ada data set 1. Nah, data set 1 ini akan digunakan dengan menggunakan metode maksimum likelihood untuk dimodelkan. Sehingga menghasilkan parameter alpha 3, beta 1, dan
lambda 11, dengan nilai AIC 111,59. Oke, AIC 116,59. Dengan density plot seperti gambar 3, density plot dan kumulatif plot. Nah, ada density plot, ada CDF. CDF itu kumulatif plot, density plot. Nah, inilah yang akan kita cobakan dengan kemampuan R kita. Nah, kita coba buka R kita sama-sama. Kita buka R. Nah, ini R kita. Di R, kita lihat dataset 1. Ini dataset 1 kita. Kita run dataset 1. Dataset 1, kita X kan, kita ambil caps lock. X, ini dataset 1 kita. Setelah dataset 1 ada, kita ingat teori tadi yang dikatakan weighted TX family. Ini adalah untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru, ini kumulatif. Nah, GX kecil dan GX besar diganti oleh GX kecil fungsi densitas dari power Lomax distribution. Ini GX kecilnya. Ini GX besarnya. Ini kumulatif power Lomax. Di mana per 1 itu alfa, per 2 itu beta, per 3 lambda. Nah, dengan memasukkan GX kecil, GX besar ke dalam Fx kecil akan menghasilkan fungsi densitas dari weighted TX power Lomax. Nah, ini fungsi densitasnya. Dengan memasukkan GX besar ke dalam Fx besar akan menghasilkan kumulatifnya. Ini kumulatifnya. Kumulatif power weighted TX power Lomax. Nah, kita runkan saja. Kita coba jalankan fungsi log likelihood kita. Kita run. Nah, kita coba lihat hasil parameternya WTPXL ini. Nah, parameter 1 atau alfanya 2,93 kali 10 pangkat 5. Sedangkan parameter 2-nya 1,14. Parameter 3-nya lambda 1,01 kali 10 pangkat 6. Dengan nilai minus log likelihood 55. Jadi kalau nilai AIC-nya tinggal 2 sip kali. Ambil ini, copy saja. Copy, paste. Tambah dengan, sip tambah 2 kali banyak parameter. Parameter 3. 116,2. Jadi kalau kita bandingkan dengan riset artikel tadi, nilai AIC dari riset artikel ini adalah, kalau kita mau bandingkan nilai AIC-nya, kita coba nilai bandingan AIC-nya dataset 1. Nah ini, sama 116,5,59. Kalau kita tadi 116,29. Nah, mati kecil kita lagi. Nah, yang perlu kita perhatikan parameternya jauh beda. Alfanya 3, betanya 1, dan lambdanya 11. Sedangkan yang kita miliki alfanya 2,9 kali 10 pangkat 5, betanya 1,14, lambdanya 1,10 pangkat 6. Walaupun dari nilai minus log likelihood kita agak kecil dibandingkan dengan riset artikel, tetapi kita mau tahu efeknya pada density plot dan kumulatif plot. Nah, untuk itu kita coba. Kita berikan komponen-komponen alfa untuk parameter 1, beta untuk parameter 2, dan lambda untuk parameter 3. Ini yang berdasarkan kita cari. Ini komponen-komponen untuk uji density plot, kumulatif plot. Parameter kita susun dengan parameter pertama alfa, parameter 2 beta, parameter 3 lambda. Sehingga pada fungsi densitas nanti terbaca kalau parameter 1 itu alfa, parameter 2 itu beta. Oke? Parameter 3 itu adalah lambda. Nah, sekarang kita bandingkan dengan weighted TX power Lomax berdasarkan riset artikel. Nah, ini tadi alfanya 3,16. Betanya tadi 1,2, sedangkan lambdanya adalah 11, kita jalankan saja. Kita kasih urutan parameter 1 alfara, 2 betara, 3 lambdara untuk membedakan ra itu riset artikel. Kita jalankan sehingga kita memiliki fungsi densitas untuk riset artikel dan ini kumulatif riset artikel. Nah, kita coba runkan density plot.
memasangkan histogram dengan fungsi densitas yang kita hasilkan dan fungsi densitas dari riset artikel. Kumulatif pul itu juga memasangkan kumulatif hampiran, kumulatif model yang kita buat, dan kumulatif yang dihasilkan riset artikel. Kita coba runkan saja, kita runkan. Kita lihat efeknya. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda lihat, wah, efeknya itu tidak jauh berbeda. Meskipun warna biru yang kita cari itu lebih sempurna lagi menangkap histogram. Ini yang biru yang kita punya, berarti TX power Lomax. Kalau yang merah yang dihasilkan riset artikel parameternya tadi. Dari kumulatifnya pun warna biru kita lihat itu lebih baik menghampiri yang berwarna abu-abu, yaitu kumulatif hampiran tadi. Meskipun tidak nampak berbeda, tapi kita yakin bahwa dari nilai minus likelihood dan AIC yang kita hasilkan lebih baik, dan dari density plot juga mengarah ke sana. Jadi kita sekali lagi, meskipun dia tidak berbeda secara signifikan, tetapi yang perlu kita berikan masukan untuk meningkatkan mental peneliti, hasil kita yang berbeda belum tentu jelek dari yang ada pada riset artikel. Oke, makanya kita percaya diri, kita lakukan berbagai uji untuk membandingkan dan kita dapat dengan riset artikel. Oke, Radio Institute selalu memberikan semangat bagi Anda untuk terus melaksanakan riset. Semangat. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.